Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri dan kreatif. Hai pelajar SMK, kita bertemu lagi dengan saya Yuli Kristianianingsih dan tim TKS Kapsa Kediri. Pada pertemuan kali ini, saya akan membagikan sebuah video tutorial tentang pembuatan soal menggunakan Microsoft PowerPoint dengan output nilai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tutorial berikut ini. Oke, tutorial kali ini kita akan membahas tentang cara membuat soal atau kuis menggunakan Microsoft PowerPoint dengan penskoran sebagai outputnya atau sebagai hasil akhirnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Kita tunggu sampai aplikasi tersebut terbuka. Setelah terbuka, tampilan awal dari Microsoft PowerPoint sebagai berikut. Blank presentation ini dipergunakan kalau mau membuat presentasi atau mau mengedit gitu ya, menggunakan PowerPoint yang berupa kosong, template kosong. Kalian bisa memilih blank presentation. Kalau menggunakan template yang sudah dipersiapkan atau disediakan oleh program atau oleh software, bisa dipilih pada more themes. Di sini banyak sekali temanya. Untuk kali ini tutorialnya tidak akan membahas dari pembuatan template, akan langsung masuk pembuatan soal. Maka template saya akan memilih untuk yang template sudah jadi. Dipilih di sini, klik templatenya, kemudian klik create. Tampilnya seperti ini. Slide yang akan kita buat, kita sesuaikan dengan soalnya. Jika nanti soal yang mau kita buat itu ada 10, maka slide yang akan kita buat di sini sebanyak 10, tambah slide awal untuk judul dan slide akhir untuk penskoran. Untuk yang pertama-tama kita buat template yang pertama. Kita buat untuk slide yang pertama terlebih dahulu. Oke, kita beri judul di sini. Ulangan apa? Semisal untuk kali ini yaitu ulangan harian pertama, maka ditulis ulangan harian pertama, kemudian mapelnya ini hanya sebagai contoh untuk soalnya. Kemudian kelas akan saya kecilkan, ini mapel ya, mapel. Kemudian kelas akan saya kecilkan hurufnya. Kelas 11 multimedia. Kemudian KD-nya, KD yang mau diujikan, misal ini KD titik 11 sampai KD 3.16. Ini untuk slide yang pertama. Kemudian kita buat tombol untuk ke slide selanjutnya dengan cara klik insert, shape, kita pilih bentuknya di sini. Saya tempatkan di sini. Kemudian saya beri tulisan dengan cara klik kanan edit text, saya tulisi mulai. Jika kurang besar huruf ini seperti biasa bisa dibesarkan. Home, kemudian besar huruf di sini. Kemudian kita buat soalnya dengan cara klik pada slide yang pertama, kemudian tekan enter.
akan bertambah. Kita tulis soalnya. Karena soalnya sudah saya miliki, maka tinggal dikopikan. Kalau kalian mau membuat soal dan sudah ada soalnya, bisa tinggal dikopikan saja. Kalau tidak atau belum punya, bisa langsung diketikkan pada slide di sini atau area kerja pada PowerPoint di sini. Berhubung saya sudah punya, maka saya akan mengkopikannya. Kita copy soal yang pertama. Saya besarkan hurufnya. Nah, jikalau mau diberi bentuk atau diberi warna pada area di sini, maka tinggal klik, kemudian format. Ini bisa kita pilih di sini. Misalnya, kemudian ABC atau optionnya bisa ke bawah. Bisa dituliskan langsung A seperti ini, apa, atau bisa menggunakan shape. Saya akan menggunakan shape. Karena menggunakan shape, maka area kerja di sini untuk teks ini tidak saya perlukan, maka dihapus. Caranya tinggal klik, kemudian del. Nah, saya akan mengambil bentuk shape di sini. Saya menggunakan oval untuk optionnya. Ini. Kemudian saya beri warna yang sama. Kemudian satu lagi untuk isian dari option tersebut. Shape. Saya taruh di sebelahnya. Nah, saya beri yang sama, warnanya sama. Nah, kita isi teks, klik kanan, edit teks. Ya. Ini kita copy sebanyak optionnya atau pilihannya. Karena kita mau 5, biasanya 5, karena biasanya 5 ya, maka saya copy sebanyak 5. Kita tata ke bawah. Terlalu banyak saya hapus. Kita rapikan terlebih dahulu untuk pilihan jawabannya. Kita ratakan. Nah, untuk option B, untuk option C, D, dan E. Kemudian isi dari pilihan tersebut, tempatnya ini saya copy juga. C, copy. Kita tata. Kita tata. Nah, kemudian kita isi. Kita kopikan dari soal yang tadi yang sudah dipersiapkan. Klik kanan, edit text. Ini saya buat rata kiri. Yang B, demikian juga untuk yang B, sama. Jadi, nah, kemudian jika kita mau memberi bayangan atau supaya lebih hidup, bisa ditambahkan dengan cara klik format. Nah, kita bisa memilih shape effect di sini atau present. Saya memberi efek present 1 supaya ada bayangan di sini. Present 5 bisa ditambahkan di sini supaya ada tampilan
seperti memiliki bayangan. Atau kita klik, kemudian akan sama. Caranya sama, dieksekusi caranya tekan shape-nya, kemudian tekan kontrol. Ini baru shape, present, dipilih. Tampilannya seperti ini. Nah, kita akan membuat 10 soal, maka soal ini dibuat dengan cara yang sama ke bawah sebanyak 10. Ya, cara menambahkan slide, tinggal klik pada slide, kemudian tekan enter, maka akan bertambah sebanyak yang diperlukan. Jikalau kalian tidak mau ribet bikin satu-satu per slide, bisa dengan cara mengkopinya, jadi menduplikat slide-nya untuk digunakan di bawahnya. Akan saya beri contoh. Caranya klik pada slide yang kedua, soal nomor 1, kemudian klik kanan, duplikat slide, maka akan terduplikat. Nah, ini tinggal diganti untuk soal yang kedua. Ada 10 soal, 1, 2, 3. Ini kalian ganti sendiri soalnya, karena mempersingkat waktu supaya tidak panjang, maka saya buat soalnya sama saja. Tapi kalau kalian mau membuat, tinggal diganti untuk isi dari pertanyaan dan option di dalamnya. Nah, kemudian setelah sudah, kita membuat scoring yang paling bawah. Karena kita tidak membutuhkan ini gambar pada template ini, maka bisa kita hapus. Caranya klik, delete. Kita delete, klik del. Ini juga kita buat kosong templatenya. Kemudian saya mau menambahkan bottom. Ya, insert, shape. Saya mau menambahkan bottom, mengambil dari shape di sini. Saya mengambil yang ini. Klik. Silakan ditaruh bebas. Kemudian set text, edit text, nilai saya adalah nah kita akan mau memasukkan untuk skripnya atau rumusnya, ya. Caranya kalian klik di sini, kemudian developer, Visual Basic. Kalau kalian perhatikan pada menu bar developer ini tidak ada, bisa kalian tampilkan dengan cara klik di sini, kemudian customize quick access toolbar, kalian klik more comment, kemudian customize ribbon, kalian klik di sini, kemudian centang, klik pada centang, klik atau centang sama saja untuk developer. Nah, di sini untuk menampilkan menu bar developer kalau belum ada pada menu bar kalian. Kalau sudah ada, tinggal diklik saja. Kemudian klik Visual Basic untuk memasukkan skripnya. Nah, kemudian klik Insert Modul. Nah, skripnya sudah saya siapkan. Kita kopikan langsung pada modulnya. Skripnya. Ini saya copy, blok, Ctrl C. Klik di sini, Ctrl V. Setelah kita kopikan skripnya pada modul, ya, ini kita minimize dulu skripnya. Kita kembali ke atas, ini paling atas. Kemudian klik button mulai atau tombol mulai tadi yang kita buat. Kemudian kita klik insert. Action, run makro, kita pilih yang
mulai, kemudian oke. Nah, kemudian kita menentukan jawaban mana yang benar, mana yang salah. Caranya klik pada slide yang kedua, ya. Ini jawabannya B, maka klik B. Dan kalau mau hasilnya nanti yang diklik hasil B itu bottom B dan isiannya ini, maka diklik B, kemudian tekan kontrol, baru tekan yang ini biar sama, atau kita B saja, klik, kemudian action, run makro, ini kalian pilih untuk yang benar jika jawabannya benar, kemudian oke. A, kalau B benar berarti A, C, D, dan E salah, maka A, action, run makro, salah. Oke. Yang C juga sama, run makro, salah. Oke. D, action, run makro, salah. E, action, run makro, salah. Nah, kemudian kita ulang untuk yang nomor 2, sama, salah. Oke, 10-10-nya sudah. Nah, kalau kita mau memberi animasi, ada template ini, bisa kita beri animasi. Transisi itu dipergunakan untuk animasi munculnya slide. Bisa kita pilih di sini. Contohnya seperti ini. Kemudian kalau mau sama, tinggal kita tekan slide-nya, kemudian tekan kontrol dan ini ditekan. Nah, ini nanti sama untuk munculnya slide untuk animasi transisinya. Sampai sini misalnya. Saya pilih buku yang terbuka, misalnya saya pilih nih. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling bawah saya beri transisi untuk kemudian kalau mau memberi transisi pada untuk memberi animasi pada tulisan ini ya, tulisan di sini judul atau soal ya, caranya tinggal diklik. Kalau itu shape, kalau teks itu di blok menggunakan animation. Ini saya contohkan menggunakan animation ini, kemudian animation paint untuk menampilkan deretan animasi yang ditambahkan di dalam slide. Kemudian end animation, more interest itu kalau mau animasinya itu dari yang tidak ada menjadi ada atau muncul. Emphasis itu untuk animasi di tempat. More exit effect itu untuk efek keluar. Kemudian untuk pergerakan, saya mau menampilkan, jadi saya pilih yang interest effect, kemudian saya pilih fly in. Nah, tampilannya seperti ini ke atas. Nah, yang bawah ini juga saya beri animasi sama. Kalau bersamaan ini kita aktifkan, caranya tinggal tekan save, kemudian tekan kontrol. Nah, ini saya tekan semua. Ini memungkinkan yang saya aktifkan ini nantinya memiliki atau menggunakan animasi yang sama. Jikalau mau berbeda, tidak perlu ditekan shape kemudian dikontrol atau digrupkan, tidak perlu satu-satu. Kalau mau digrupkan caranya seperti itu, tekan save, tekan shape-nya, kemudian tekan kontrol pada keyboard kalian. Kemudian saya milih yang sama. Entry saya pilih yang
play in. Oke. Nah, ini kita bikin otomatis, maka klik after. Nah, ini bisa kalian ulang untuk animasinya sampai bawah. Nah, untuk 2, 3, 4 seperti itu. Atau kalau mau menyikat waktu, kalian membuat soal nomor 1 ini plus animasinya, kemudian baru di copy ke bawah. Ya, sama saja. Nah, kita coba caranya, klik di slide paling atas atau nomor 1, kemudian kita slideshow. Nah, klik mulai. Nah, saya pilih jawaban B. Yakin akan muncul seperti ini? Cek jawaban. Yakin dengan jawaban Anda? Ya. Jadi yang kedua, saya pilih lagi B. Yakin dengan jawaban Anda? Ya. B. Saya jawab semua B. Karena tadi pada waktu memasukkan action, saya pilih untuk jawaban benar B semua. Yes. 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 Kemudian muncul di slide terakhir, nilai saya adalah, kita klik. Nah, ini nanti, nah, jikalau belum muncul, maka bisa kita cek di scriptnya terlebih dahulu. Kita escape, kita keluarkan dulu. Kita klik di nilai saya, kemudian developer. Nah, ini kita cek nilai saya. Karena jumlah soalnya 10, maka yang muncul 10. Bisa kita lihat di sini plusnya 10 karena nilainya 10. Nilai Anda, maaf ini saya betulkan, adalah plus 10. Kita save ya, minimize. Kita coba lagi. Nah, kita simpan terlebih dahulu. Kita beri nama ulangan harian 1 semisal. Nah, kalau makro, ini kita akan menggunakan makro, maka ini kalian ganti menjadi PowerPoint Macro Enable Presentation. Kita pilih yang itu untuk save as type. Save terlebih dahulu. Nah, tunggu sampai menyimpan. Kita coba lagi. Mulai. Kenapa harus kita coba? Untuk memastikan apakah sudah benar skripnya, ya, karena skrip tersebut menentukan untuk eksekusi hasil akhirnya. Maka harus kita cek terlebih dahulu. Maka akan muncul 100. Kenapa 100? Karena tadi saya menjawab jawabannya benar. Karena di awal tadi saya buat semua jawabannya B. Saya jawab B semua, maka munculnya 100. Nah, benar. Ya, oke. Nah, untuk keluar tekan escape. Nah, berarti tidak ada kesalahan. Nah, kalau soalnya lebih dari 10, ya, bisa kalian rubah pada scriptnya. Caranya sama. Di slide paling akhir, kemudian developer untuk masuk ke Visual Basic-nya, klik Visual Basic. Nah,
Di sini saya tulis plus 10 karena soalnya ada 10. Jadi nilainya nanti nilai ditambah dengan 10. Jadi kalau benar semua maka 100, tinggal diganti di belakangnya. Nah, cara untuk menyimpannya, klik file, save as, kemudian browse, ditempatkan di mana file tersebut. Save as table, kalau mau menyimpan dalam bentuk editing yang bisa diedit ulang, maka save as tipe ini kalian memilih yang PowerPoint Macro Enable Presentation. Kenapa? Karena PPT ini memiliki script atau memiliki rumus, maka pilih yang PowerPoint Macro Enable Presentation supaya rumus tersebut bisa dibuka. Kemudian klik save. Kalau mau dalam bentuk tampilan langsung show atau langsung dikerjakan, maka ini klik untuk yang PowerPoint Enable Show, tinggal di save. Nah, ini nanti tampilannya langsung untuk show, tampilan langsung dikerjakan. Kita coba ya. Kita buka. Klik Enable Content Foundation. Ya, kita kerjakan. Mulai. Yes. Yes. Ya, ini kita kerjakan semua. Kerjakan semua. Semua kita pilih jawabannya. Kemudian kita klik skornya. Nah, sudah muncul. Nah, sekian dari saya untuk tutorial membuat soal menggunakan PowerPoint dengan output skor nilai. Terima kasih. Oke pelajar SMK, demikianlah video tutorial tentang pembuatan soal menggunakan Microsoft PowerPoint dengan output nilai. Semoga video yang kami tayangkan tadi bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi. Boleh juga loh untuk di-download dan di-share jika tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri dan kreatif.